Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansyah Maulana. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin atau membantu jalannya presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan memaparkan dengan tema judul Charger Card and Credit Card, yang dimana akan dijelaskan oleh kelompok 9, yang beranggotakan Ardiansyah Maulana dengan NIM 55522000140, dan teman saya Siti Fauzia dengan NIM 55522000025. Di sini saya akan memaparkan presentasi dengan judul Implementasi Hilah dalam Charger Card menurut Fatwa MUI nomor 42-DSN-MUI-2004 di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Dengan penulis Aina Murtiah dengan NIM EES.150.579. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Skripsi ini dibuat pada tahun 2019. Yang pertama adalah bab 1, yang dimana ada pendahuluan. Di pendahuluan tersebut ada latar belakang masalah. Asana Card adalah salah satu produk dari PT Bank Syariah yang ditawarkan dan bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan transaksinya sehari-hari dengan keuntungan yang lebih dari kartu-kartu sejenisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Asana Card dalam aplikasinya menggunakan akad hafalah, card, dan ijarah, sehingga penggunaan kartu ini dijamin kesesuaiannya dengan prinsip syariah karena sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Fakta-fakta yang menunjukkan keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi hilah dalam syariah seperti Charger Card menurut fatwa MUI nomor 42 DSN MUI 2004 di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. Fakta-fakta yang menunjukkan pembayaran di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menggunakan Charger Card. Secara definisi, memang Charger Card itu adalah pembayaran melalui kartu. Charger Card merupakan metode pembayaran saat ini yang menjadi pilihan nasabah, karena kemudahannya seperti tidak membawa uang tunai. Dari awal berdirinya Bank Mandiri Syariah, yaitu pada tahun 1999, semua nasabah menggunakan ATM Card karena produk utama dalam Bank Syariah Mandiri. Sampai saat ini, semua menggunakan ATM Card, yaitu kurang lebih 30.000 nasabah. Persoalan hukum fakta yang menunjukkan keberhasilan adanya dorongan dari fatwa MUI, maka dikeluarkan fatwa yang memperbolehkan pembayaran melalui kartu atau Charger Card. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, dan penggunaan Charger Card yaitu di saat pembayaran serta rekening yang akan langsung terdebit. Syarat menggunakan Charger Card yaitu mempunyai saldo. Fatwa dengan Syariah Nasional nomor 42-DSN-MUI-2004 tentang Syariah Charger Card, yaitu yang pertama untuk transaksi pemegang kartu melalui merchants. Akad yang digunakan adalah akad hafalah wal ijarah. Dan yang kedua untuk transaksi pengembalian uang tunai digunakan akad qard wal ijarah. Di sini selanjutnya tentang konsep hilah dalam fatwa dengan tegas menyatakan bahwa pengguna Charger Card dinyatakan kebolehannya dengan syarat harus mengikuti ketentuan syariah yang secara detail diungkap pada beberapa hal. Dengan menggunakan akad mudharabah, tampaknya dari sisi akad ini atau dari akad fatwa ini lebih mementingkan pihak perusahaan penerbit kartu daripada ketimbang pemegang kartu. Sebab paling tidak ada 5 sumber fee yang harus dibayar oleh pemegang kartu kepada perusahaan penerbit kartu. Antara lain yaitu iuran keanggotaan, jasa pengguna fasilitas pengembalian tunai, denda keterlambatan, dan denda over limit. Dan selanjutnya saya akan memaparkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Sesuai dengan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama itu, sudahkah terimplementasikan transaksi melalui kartu atau Charger Card dengan fatwa MUI nomor 42-DSN MUI-V-2004. Lalu, bagaimanakah peran hilah dalam pembayaran melalui kartu atau Charger Card dan peran ekonomi serta transaksi menurut fatwa MUI nomor 42-DSN MUI-V-2004. Dan apa saja dampak serta kendala dalam pembayaran melalui kartu atau Charger Card.
Nah, berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan di atas itu, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah sudah terimplementasikan pembayaran melalui kartu atau charger card dengan Fatwa MUI nomor 42/Desen/MUI V garis miring 2004. Yang selanjutnya, untuk mengetahui peran Hila dalam pembayaran melalui kartu atau charger card. Untuk mengetahui dampak dan kendala dalam pembayaran melalui kartu atau charger card. Di sini ada manfaat penelitian. Secara akademisi, sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya untuk memahami Hila dalam syariat debit card. Yang kedua, secara praktisi. Bagi penulis, diharapkan dengan penelitian ini dapat sebagai bahan rujukan bagi penelitian maupun bagi pembaca. Selanjutnya, ada kerangka teori. Yang pertama itu tentang pengertian hila syariah. Secara etimologi, kata hila berasal dari akar kata hala yahulu aulan wa hilatan yang berarti berubah dan berpindah. Kata hila juga berasal dari al-tahawul, yakni bentuk khusus dari makna kata al-tasarruf wal al-amal yang bermakna perubahan hukum dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Sedangkan secara terminologi, kata hila ini menurut Hasbi al-Syiriki yaitu suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuatu dengan yang ditetapkan oleh syara'. Dalam terminologi ushul fikih memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya. Secara terminologi, ahli ushul fikih mazhab Maliki yang dimaksud dengan hila adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan membatalkan hukum syara'. Selanjutnya ada dasar hukum hila syariah. Dasar hukum hila syariah berasal dari peristiwa Nabi Ayub alaihissalam yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dengan yang artinya, dan ambillah dengan tanganmu sekitar rumput, maka pukullah, jangan kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat. Kemudian firman Allah dalam surah Yusuf ayat 69-70. Konsep charger card secara etimologi maupun terminologi, kartu kredit adalah suatu jenis kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya, dan dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang yang serta pelayanan tertentu. Charger card adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Selanjutnya ada akad-akad pada charger card. Akad adalah perikatan atau verbintenis yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan pihak lain. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama faqih antara lain perkataan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan syara' yang berdampak pada objeknya. Dalam melaksanakan perjanjian atau akad, terdapat rukun dan syarat yang dapat dipenuhi, yaitu para pihak yang membuat akad kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. Selanjutnya ada pernyataan kehendak para pihak dan objek akad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu akad yang digunakan untuk syariah charger card. Pada umumnya adalah yang pertama itu untuk transaksi pemegang kartu melalui merchant. Akad yang digunakan adalah akad kafalah wal ijarah. Yang kedua itu untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-qard wal ijarah.
Nah, kemudian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zohir sah. Tetapi makruh takrim yaitu jual beli yang menjadi perantara menjualnya riba, menjual anggur untuk dijadikan khamr, menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah. Tujuan dari akad dapat berbeda-beda. Misalnya untuk jual beli, tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan kepemilikan dari penjual dan pembeli dengan imbalan akad. Syarat terjadinya akad sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya sah akad, segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Syarat pelaksanaan akad, barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad. Next. Selanjutnya syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum yang sudah ada antara para pihak. Adapun akad dalam syariah card di sini ada 3. Yang pertama akad kafalah, akad card, dan juga ijarah. Yang pertama itu akad kafalah. Bank Syariah Mandiri selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap penerbit atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan mendebit dan penarikan tunai dari selain bank atau itu ada pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dan yang ketiga itu ada ijarah. Dalam hal ini, penerbit kartu adalah penyediaan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee. Nah, yang kelima itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 42 garis miring DSN strip MUI garis miring V garis miring 2004 tentang syariah charge card. Dewan Syariah Nasional telah menimbang yang pertama bahwa untuk memberikan kemudahan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai diperlukan charge card. Yang kedua bahwa fasilitas charge card yang disewa ini masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariah. Dewan Syariah Nasional memandang. Next. Selanjutnya, memutuskan fatwa tentang syariah charge card hukum, menggunakan charge card secara syariah dibolehkan dengan ketentuan yang dimaksud dengan merchant fee, fee penarikan uang tunai, denda keterlambatan, dan juga denda karena melampau. Nah, di sini itu yang pertama ada syariah charge card. Syariah charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengembalian uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, membership fee. Membership fee ini adalah iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu. Yang kedua ada merchant fee. Merchant fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan. Kemudian ada fee penarikan uang tunai. Fee penarikan uang tunai ini adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai. Selanjutnya ada denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan ini adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui secara dana sosial. Dan yang terakhir ada denda karena melampau atau over limit charge. Nah, tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial. Kemudian karena itu untuk transaksi pemegang kartu melalui merchant, akad yang digunakan adalah akad kafalah wal ijarah. Yang kedua, untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-card wal ijarah. Yang ketiga, ketentuan dan batasan syariah charge card. Dan yang terakhir itu ada ketentuan fee, yaitu iuran keanggotaan. Next. Yang keenam itu ada kembali kata benque dalam bahasa Prancis dan bank dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai benda berharga. Bank syariah yaitu merupakan bank yang
secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Dan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 992 tentang perbankan. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam peristilahan internasional Islamic banking atau juris adalah yang berbasis tidak pada syarat pada nas, tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad perjanjian. Konsep dasar bank syariah ini didasarkan pada Al-Quran dengan produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Next. Selanjutnya di sini hilah dalam charge card. Di sini ada dua hukum charge card. Di sini terbagi tiga. Yang pertama ada pengertian charge card, yang kedua macam-macam akad, dan yang ketiga syarat-syarat akad. Dan yang terakhir itu ada menurut Fatwa MUI nomor 42 garis miring DSN garis miring MUI garis miring 2994. Next. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka dengan penelitian yang dilakukan. Di sini ada 4. Yang pertama itu Abdul Latif dengan judul penelitian implementasi Fatwa DSN MUI terhadap praktek pembiayaan muamalaah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, di sini kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Abdul Latif lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini. Kesimpulan yang diambil adalah ditambah lagi dengan minimnya pemahaman pengelolaan dan memahami ketentuan umum atau prinsip-prinsip murabahah. Yang kedua itu ada Imam Ahdiyaat R. Syarif dengan kredit pada bank syariah, yaitu analisis penggunaan alat-alat transaksi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama itu penggunaan alat-alat transaksi yang sangat efektif, khusus dalam bidang kartu kredit. Yang kartu kredit syariah pertama yang diterbitkan di Indonesia di bawah naungan BNI Syariah. Berbagai kemudahan fasilitas yang ditawarkan oleh IB, contohnya tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu ada Nur Wulandari M dengan judul penelitian tinjauan prinsip syariah dalam aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulannya itu berbagai pihak yang menyikapi adanya kartu kredit, yaitu praktis dan berimbang, seperti saat sekarang ini. Sepanjang sesuai dengan jalur syariat Islam, charge card adalah sebagai pembantu alat pembayaran dan transaksi di suatu lembaga. Contohnya itu di lembaga manajemen kas keuangan dan efisien dibandingkan dengan membawa uang. Dan yang terakhir itu ada Hengki Firnanda dengan judul penelitian syariah card, yaitu kartu kredit syariah ditinjau dari asas utilitas dan maslahah dengan menggunakan metode kualitatif. Kesimpulannya itu melainkan juga melihat dari manfaat langsung atau manfaat ke duniawi saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya, sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhiratnya, sehingga adanya keseimbangan dunia dan akhirat yaitu dibentengi dengan agama, akal, keturunan, dan harta. Next. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Di sini ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang pertama itu observasi. Observasi ini untuk memperoleh data informasi yang akurat dan mengarah kepada kebenaran diperlukan pembuktian penelitian. Maka metode pengumpulan data observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang utama dalam mengkaji situasi sosial yang dijadikan objek penelitian. Yang kedua, wawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi di sini adalah teknik dokumen data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan juga penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan juga sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dari dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpun dokumen, memilih-milih dokumen, menafsirkan dan juga menghubung-hubungkan dengan fenomena lain. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategorikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan juga membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Di sini itu ada 3 data reduction. Kedua ada data display, yang ketiga ada verification. Selanjutnya itu bab 3 yaitu gambaran umum penelitian. Next. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ardiansyah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini ada historis dan geografisnya. Secara historis, PT Bank Mandiri hadir dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. PT Bank Mandiri Syariah atau BSM berdiri sejak 1 November 1999. Pada tahun 2017, di Bank Syariah Mandiri atau BSM akan melangsungkan HUT ke-18. Dengan demikian, BSM telah beroperasi dari 18 tahun sebagai diketahui krisis moneter tahun 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi, termasuk pada panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif seluruh sendi kehidupan masyarakat tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, peran bank nasional didominasi oleh bank-bank konvensional, mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia. Selanjutnya ada geografis. PT Bank Syariah Mandiri atau BSM Cabang Jambi yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, nomor 29, Sungai Asam, Pasar Jambi, 3614, strip Indonesia, nomor telepon 0741 2778 27730. Hunting, fax 0741 2773 dengan situs resmi www.syariahmandiri.co.id. Berdiri dan beroperasi pada Februari 2013, tepatnya pada hari Senin yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Jambi, yaitu Bapak Zulkifli Nurdin, dengan jumlah pimpinan 2 orang, 10 pegawai yang telah mengikuti training yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri pada pusat Jakarta. Yang bertindak sebagai kepala cabang adalah Riawan. Pendiri Bank Syariah Mandiri di Provinsi Jambi ini tidak lain adalah yang pertama itu merupakan upaya memenuhi tautan masyarakat Jambi yang notabene itu adalah mayoritas Muslim. Selanjutnya, dengan dilandasi oleh sistem keberadaan dan fungsi pengelolaan dana. Di sini yang dimaksud dengan yang merupakan upaya memenuhi tautan masyarakat Provinsi Jambi yang notabene adalah mayoritas Muslim. Berdasarkan perbankan di Universitas Jambi pada bulan November 2001 dilakukan penelitian menunjukkan jumlah persentase yang cukup besar yang akan kehadiran perbankan syariah. Diharapkan mobilisasi dana dan potensi masyarakat Muslim khususnya di Provinsi Jambi dapat dioptimalkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan peran sektor perbankan secara bank konvensional tidak dapat melayani kebutuhan mereka sebagai mereka keyakinan bahwa perbankan yang menggunakan sistem tidak sejalan dengan prinsip syariah. Nah, untuk yang selanjutnya itu dengan dilandasi oleh sistem keberadaan dan fungsi pengelolaan dana atau dana BSM adalah sama dengan keberadaan dan fungsi pengelolaan bank syariah atau bank konvensional, kecuali bahwa BSM tidak mengikat kontrak yang ada kaitannya dengan bunga atau kontrak yang berkaitan dengan kontrak yang berlawanan dengan ketentuan syariah tersebut. Di sini selanjutnya
ada visi dan misinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang visinya. Di visinya tersebut, Bank Syariah terdepan dan modern. The leading and modern Syariah Bank. Bank Syariah terdepan menjadi bank syariah mandiri yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, makro, SME, komersial, dan corporate. Bank Syariah modern menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang mempunyai harapan nasabah. Nah, untuk misinya tersendiri itu untuk mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan. Selanjutnya, untuk meningkatkan produk dan layanan berbasis teknologi yang mempunyai harapan nasabah. Yang ketiga, untuk mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran biaya pada segmen retail. Dan untuk yang keempat, mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. Yang kelima, mengembangkan manajemen, talenta, dan lingkungan kerja yang sehat. Yang terakhir itu untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya untuk budaya BSM. Setelah melalui proses yang melibatkan jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang disepakati bersama untuk di-share oleh seluruh pegawai Bank Mandiri Syariah, yang disebut Share Value Bank Syariah Mandiri. Share Value Bank Syariah Mandiri disingkat ETHIC. E sendiri adalah excellence, yaitu bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik. T sendiri adalah teamwork, yaitu aktif bersinergi untuk sukses bersama. Hanya humanity, peduli, ikhlas memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi energi. Yang I adalah integrity, jujur, taat, amanah, bertanggung jawab. Yang terakhir itu C atau customer focus, berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada produk dan jasa Bank Syariah Mandiri. Produk-produk Bank Mandiri Syariah telah sesuai dengan prinsip kaidah muamalah Islam. Tidak ada unsur riba dan menetapkan zakat. Dengan demikian, masyarakat merasakan ketentraman lahir dan batin. Produk dan jasa yang telah ditetapkan atau diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri meliputi produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya. Untuk pendanaan, ada yang pertama adalah tabungan. Tabungan dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutalokah. Dengan prinsip ini, dana nasabah dipersatukan sebagai investasi yang selanjutnya akan disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dalam bentuk bagi hasil. Bentuk-bentuk tabungan antara lain tabungan BSM Mahrul, tabungan BSM dolar, tabungan kurban BSM, BSM investasi cendekia. Selanjutnya deposito. Deposito yang dikelolakan berdasarkan prinsip mudharabah. Dengan prinsip ini, nasabah diberlakukan sebagai investasi yang selanjutnya yang disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bentuk depositonya itu deposito BSM, deposito falas. Ini selanjutnya itu ada giro. Giro yang dimana dikelola berdasarkan prinsip wadiyah et damamah, di mana nasabah diberlakukan sebagai titipan yang keamanannya dijamin oleh bank dan pihak yang dapat memanfaatkan untuk aktivitas pembiayaan. Nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan atas kemitraan dengan bank-bank tersebut. Untuk bentuk gironya itu ada giro BSM falas. Selanjutnya yang terakhir untuk pendanaan adalah pembiayaan. Di pembiayaan itu bentuk-bentuk pembiayaan meliputi pembiayaan modal kerja, investasi, konsumsi, dan peminjaman kebajikan. Dan konsep yang digunakan antara lain adalah gadai emas BSM dan mudharabah BSM. Di sini ada jasa. Jasanya dibagi menjadi dua, ada jasa produk dan operasional. Untuk jasa produk tersebut, kartu ATM, BSM, serta BSM SMS banking, dan jual beli valuta asing, dan berbagai jasa produk lainnya. Untuk jasa operasional, di sini ada inkaso, transfer dalam kota, transfer falas BSM, pajak online BSM, serta jasa operasional lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarananya. Sebagai lembaga perbankan, Bank Syariah Mandiri dalam melayani nasabah dalam kegiatan operasional sehari-hari tentunya sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang ada di bank tersebut adalah komputer, meja, kursi, lemari,
serta mobil. Untuk pimpinan cabang dan manajer operasional, untuk motor, untuk bagian umum, dan ruang-ruang yang terdiri dari musola, ruang kerja, halaman parkir, ruang brankas, gudang file, dan lain-lain. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang logo Bank Syariah Mandiri. Di sebelah kiri ada salah satu logo dari Bank Mandiri Syariah, di mana logo Bank Syariah Mandiri artinya itu yang pertama, penggunaan huruf kecil memiliki pengertian BSM merupakan bank yang rendah hati dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah dan tetap bersikap membumi. Nah, selanjutnya itu lambang logo yang divisualkan dalam gelombang berwarna emas merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan nasabah yang mau bermitra dengan BSM. Posisi lambang logo di atas huruf logo melambangkan sikap progresif menuju kemakmuran. Selanjutnya ada struktur organisasi Bank Mandiri Syariah. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi perusahaan untuk menjalankan kegiatan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang. Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan operasional diperlukan struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasi dapat dibuat sensasi dengan manajemen perusahaan. Di sini ada deskriptif tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi BSM. Yang pertama itu ada kepala cabang pimpinan ya, yaitu untuk mengelola, mengawasi, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan dan menggunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional, dan layanan cabang yang efektif dan efisien, sesuai dengan target yang dicapai. Selanjutnya ada marketing manager. Untuk marketing manager sendiri, untuk memastikan tercapainya target-target pembiayaan, dana, dan fee-based income, cabang yang telah ditetapkan dari kantor pusat. Selanjutnya ada account officer. Untuk account officer sendiri adalah merealisasikan target pembiayaan dan fee-based income. Dan untuk funding officer, merealisasikan target pembiayaan dan fee-based income yang didistribusikan oleh marketing manager. Dan ada pelaksanaan marketing, dan ada officer gadai, operational manager, customer service office, ada customer service representative, dan head teller, back office officer, pelaksanaan admin pembiayaan dan trader, dan pelaksanaan akunting, ada pelaksana SDI dan GA, ada PKP atau pegawai kepatuhan, serta ada driver. Selanjutnya ada kita ke bab 4, di mana ada hasil penelitian dan pembahasan. Implementasi melalui kartu atau charger card dengan fatwa MUI nomor 42/DSN Street MUI V/2004. Implementasi hilah dalam syariah seperti charger card menurut fatwa MUI nomor 42/DSN Street MUI 2004. Di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, fakta-fakta yang menunjukkan pembayaran di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menggunakan charger card. Secara definisi, memang charger card itu adalah pembayaran melalui kartu. Charger card merupakan mode pembayaran yang saat ini menjadi pilihan nasabah karena kemudahannya. Seperti tidak membawa uang tunai, Bank Syariah Mandiri Kota Jambi berdiri pada 2003 sampai sekarang, yaitu sudah menginjak kurang lebih 16 tahun. Jumlah nasabah dari tahun 2003 sampai 2018 yaitu sebanyak 11.712 orang nasabah. Ketentuan dan syarat-syarat pembukaan rekening perorangan. Pemilik yang pertama itu ada pemilik rekening, yang kedua ada penyetor dan penarikan dana, yang ketiga ada bagi hasil atau revenue sharing, yang keempat ada bonus, yang kelima ada fasilitas auto debit. Yang keenam ada penghentian rekening tabungan, yang ketujuh ada biaya atau kos, yang kedelapan ada kepemilikan rekening, yang kesembilan ada pemblokiran dan penutupan rekening. Di mana pemblokiran dan penutupan rekening tersebut, pembayaran melalui kartu atau charger card sudah
terimplementasikan sesuai dengan Fatwa MUI nomor 42 DSN MUI V 2004. Yang selanjutnya ada transfer melalui mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Bahwa kartu debit ke mana-mana berarti membawa seluruh tabungan Anda. Selanjutnya ada kartu debit adalah jenis kartu plastik yang bisa kita gunakan untuk berbelanja di setiap toko yang menerimanya. Fungsi kartu debit mirip dengan kartu kredit. Debit bahkan menjadi lebih penting dengan berkembangnya sistem transfer dana elektronik atau EFT dan lebih sering dipakai oleh lebih banyak konsumen untuk lebih banyak konsumen gitu. Jadi tujuan penyediaan jaminan cek atau pelayanan kartu debit dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Ada peningkatan penghasilan, penurunan biaya, serta pelayanan nasabah. Baik, selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Fauzia. Untuk Siti Fauzia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu di sini ada data pengguna charge card di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Yang pertama itu tahun 2014 di mana jumlah nasabahnya itu sebanyak 702 orang. Di tahun 2015 jumlah nasabahnya itu sebanyak 729 orang. Di tahun 2016 jumlah nasabahnya itu sebanyak 823 orang. Di tahun 2017 jumlah nasabahnya itu 874 orang dan di tahun 2018 jumlah nasabahnya itu sebanyak 532 orang. Dan jika dijumlah maka dari keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 ini, jumlah nasabahnya itu sebanyak 3.660 orang. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pemakaian charge card yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 itu mengalami naik turun setiap tahunnya. Selanjutnya itu ada macam-macam kartu kredit. Di sini itu ada kartu kredit lokal, kartu kredit regional, kartu kredit internasional, model-model pembayaran melalui kartu dan juga periksa kebenaran surat penutupan fasilitas tabungan dengan kartu ATM atau debit card yang diterbitkan oleh pihak bank. Di mana yang pertama itu ada kartu debit lokal. Kartu debit lokal ini adalah kartu debit yang hanya digunakan terbatas di kota-kota tertentu atau di negara di mana bank penerbit kartu tersebut beroperasi. Maka bank penerbit kartu tersebut beroperasi maka bisa dikatakan kartu debit lokal. Kartu debit seperti ini tidak bisa dipergunakan untuk berbelanja lintas negara. Yang kedua itu ada regional. Kartu debit regional adalah kartu debit yang bisa dipergunakan berbelanja lintas negara namun terbatas di kawasan-kawasan tertentu saja, seperti di ASEAN, Eropa, dan juga sebagainya. Biasanya kartu regional ini membuka kantor cabang di sana. Yang ketiga itu ada kartu internasional. Kartu debit internasional adalah kartu yang bisa digunakan hampir di semua negara yang perbankannya berkembang. Adapun kerugian dalam menggunakan kartu debit yaitu tidak dapat bertransaksi melebihi saldo tabungan, sehingga jika ada kebutuhan mendadak yang memakan biaya besar, maka kartu debit internasional ini tidak dapat dipergunakan. Yang keempat itu ada model-model pembayaran melalui kartu. Di sini itu ada 2 model. Yang pertama itu model dana, yang kedua juga model e-tol. Yang terakhir itu ada periksa kebenaran surat penutupan fasilitas tabungan dengan kartu ATM atau debit card yang diterbitkan oleh pihak bank. Di sini tuh ada 2. Yang pertama itu untuk menghindari adanya klaim dari pemegang kartu serta legal risk yang akan berpengaruh pada image, bahkan financial risk yang akan berpengaruh pada image bagi bank penerbit kartu. Yang kedua itu untuk mengetahui ada tidaknya dasar hukum bagi bank dalam hal penutupan fasilitas tabungan kartu ATM atau debit card tersebut. Next. Selanjutnya itu ada peran hilah dalam pembayaran melalui kartu atau charge card menurut Fatwa MUI nomor 42 /DSN /MUI V 2004.
Hilah dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, hilah dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk dialihkan untuk hukum yang lebih dan lebih ringan dan lebih efektif penerapannya. Di sini contohnya itu pembayaran melalui charge card tanpa harus membayar dengan uang tunai. Yang kedua, hilah dimaksud untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat yang menjadi fenomena umum. Di sini itu ada hasil dari wawancara yang dimana bagaimana peran hilah dalam pembayaran sudah terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku, terutama dalam pembayaran melalui charge card ini, yaitu pembayaran ini dilakukan oleh nasabah yang mempunyai saldo di dalam ATM-nya, dan ini diperbolehkan untuk pembayaran melalui charge card ini. Dapat disimpulkan bahwa pembayaran melalui kartu ini diperbolehkan dengan alasan mempunyai saldo dan sesuai dengan fatwa yang memperbolehkan membayar melalui charge card, memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Fatwa tentang pembayaran melalui charge card. Hilah merupakan bentuk dari respon hukum Islam terhadap perkembangan kepentingan masyarakat dalam menarik kemaslahatan yang dibutuhkan, dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat. Hilah sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nilai-nilai universal hukum Islam. Maka hilah dipandang sebagai rumusan metodologi yang dijadikan sebagai salah satu dari metode ijtihad yang mengedepankan kepentingan praktis dan juga melestarikan 5 unsur pokok. Yang pertama itu ada menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga keturunan, yang keempat menjaga harta, dan yang terakhir itu menjaga akal. Next. Selanjutnya itu ada dampak dan kendala dalam pembayaran melalui kartu atau charge card. Di sini ada manfaat kartu debit dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berperan dalam kartu debit. Keuntungannya itu di sini ada yang pertama manfaat dan keuntungan. Di sini ada beberapa. Yang pertama keuntungannya itu untuk bank dalam penerbit kartu transaksi keuangan. Yang kedua keuntungan bagi pemegang kartu antara lain dalam segala urusan dan permasalahan hidup. Yang ketiga kemudahan berbelanja. Yang keempat kemudahan memperoleh uang tunai. Dan yang terakhir itu untuk memberikan kenyamanan saat berbelanja atau membayarnya tidak perlu dengan uang cash. Yang kedua ada keuntungan bagi pedagang. Di sini ada dua. Untuk meningkatkan omset penjualan dan juga sebagai bentuk pelayanan terbaik. Next, selanjutnya itu ada kerugian dalam pemegang kartu debit. Yang pertama tidak bisa seperti kartu kredit yang bisa membayar atau menalangi karena tidak adanya saldo. Kemudian kerugian bagi nasabah tidak bisa bertransaksi karena tidak adanya saldo. Tidak ada batasan untuk berbelanja jika mempunyai saldo, bisa menggunakan uang untuk apapun selagi ada saldo dan tidak perlu membawa uang banyak saat berbelanja. Selanjutnya itu hambatan-hambatan dalam pembayaran melalui kartu charge card. Di sini itu ada dua hambatan, yang pertama hambatan internal, yang kedua hambatan eksternal. Untuk hambatan internal sendiri, yaitu keterbatasan jumlah mesin yang ada di suatu desa atau tempat tersebut. Karena jarak suatu daerah ke perkotaan dan juga harus mensurvei ke suatu daerah tersebut untuk melihat layak atau tidaknya suatu daerah tersebut untuk diberikan mesin. Kemudian di sini ada hambatan eksternal. Untuk hambatan eksternal sendiri yaitu mencakup kendala dan hambatan yang ditemui di lapangan. Nah, untuk hambatan-hambatan tersebut yaitu meliputi ketidakcocokan dokumen yang diberikan pegawai survei lapangan kepada pimpinan, jenis pegawai yang survei ke lapangan akan dicocokkan dengan lapangan dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya itu pengetahuan nasabah tentang penggunaan mesin ini, karena ada sebagian kecil nasabah yang tidak bisa atau tidak paham dalam pembayaran melalui mesin tersebut. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Jambi. Selanjutnya di sini itu ada wawancara yang dimana melakukan survei lapangan di suatu tempat tersebut memiliki waktu yang sangat lama karena banyak hal yang dipertimbangkan di tempat tersebut. Contohnya dalam daerah tersebut sudah layak atau tidak apabila daerah ini memiliki mesin. Seperti yang kita ketahui bahwa mesin ini biasanya cuma ada di daerah-daerah yang memang tempatnya itu strategis. Contohnya itu di dalam perkotaan, pusat keramaian, swalayan atau juga mal. Nah, dari hasil wawancara terkait hambatan eksternal dapat disimpulkan bahwa strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas suatu produk atau pembayaran melalui charge card ini terbagi menjadi dua strategi. Yang pertama itu ada strategi internal dan juga strategi eksternal. Untuk strategi internal sendiri di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu memberikan penjelasan kepada nasabah dalam penggunaan kartu tersebut. Contohnya bisa membayar belanjaan dengan kartu tersebut dengan ketentuan mempunyai saldo.
saldo. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada nasabah yang ingin membuat tabungan dan juga menjelaskan kegunaan atau fungsi-fungsi dari kartu tersebut. Dan yang ketiga itu memberikan reward atau penghargaan kepada nasabah yang sudah menggunakan kartu tersebut. Untuk strategi eksternal itu di sini ada melakukan kerjasama dengan nasabah khususnya dalam mengembangkan produk bank tersebut dan juga untuk memberikan pendampingan kepada calon nasabah dan dapat memberikan pendampingan dalam proses pengenalan produk-produk yang ada di Bank Mandiri Syariah tersebut. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor pendukung dalam pembayaran melalui charge card. Di sini ada faktor pendukungnya itu adanya kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, memberikan kemudahan, dan juga memberikan kenyamanan bagi nasabah saat berbelanja. Dan untuk faktor penghambatnya itu di sini tidak adanya mesin di tempat tersebut, susahnya pembayaran apabila tidak membawa uang cash, contohnya berbelanja di toko-toko kecil, dan juga terhambatnya transaksi atau pembayaran apabila toko tersebut tidak ada mesin tersebut. Selanjutnya di sini ada kelebihan kartu debit. Yang pertama itu efisiensi digunakan buat transaksi dengan hanya gesek. Yang dimana di sini itu harus diakui kegunaan kartu debit sebagai alat pembayaran menjadi lebih efisien. Dengan hanya satu kartu saja, kamu bisa merasakan banyak manfaat pembayaran. Yang kedua itu menggunakan kartu debit bukan termasuk berutang seperti kartu kredit. Karena kartu kredit dan kredit sebetulnya tidak berbeda jauh. Keduanya bisa digunakan buat transaksi secara non-tunai. Yang ketiga itu bisa tarik tunai. Salah satu fungsi utama adalah untuk menarik tunai. Jadi hanya dengan membawa sekeping kartu kemana-mana, kamu sama saja dengan membawa uang kemana-mana secara aman. Dan yang terakhir itu tanpa cicilan bulanan. Jika menggunakan kartu kredit sebagai alat transaksi, maka mulai saat itu juga kita harus siap-siap untuk mencicil hutang. Selanjutnya di sini ada kekurangan kartu debit. Yang pertama itu jarang ada promo. Yang kedua, rawan disalahgunakan. Yang ketiga, transaksi harus sesuai dengan merchant bank. Dan yang terakhir itu hanya bisa digunakan jika saldo mencukupi kekurangan kartu debit lainnya. Nah, selanjutnya itu bab 5, yaitu penutup. Next. Yang pertama di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas suatu produk atau pembayaran melalui charge card. Di sini itu ada strategi internal dan juga strategi eksternal. Kemudian ada faktor-faktor pendukung dalam pembayaran melalui charge card. Di sini ada 4. Yang pertama itu faktor pendukung, yang kedua faktor penghambat, yang ketiga kelebihan kartu debit, dan yang terakhir itu kekurangan kartu debit. Next. Kemudian ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan pihak perbankan syariah dalam pengaplikasian transaksi melalui kartu debit tersebut, yaitu meningkatkan sosialisasi terhadap nasabah tentang kegunaan kartu debit ini agar memperluas jaringan Bank Mandiri Syariah ke wilayah yang belum memiliki fasilitas syariah, agar semua masyarakat Indonesia bisa menikmati fasilitas dan juga kemudahan dalam bertransaksi secara syariah, dan juga agar kiranya menambah fasilitas Bank Mandiri Syariah supaya lebih mudah lagi dalam bertransaksi. Next. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan materi kali ini tentang charger card dan credit card. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.